Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerah yang beri aku selamat. Dulu hilang, sekarang pulang. Buta sekarang lihat. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita bersyukur hari ini bersama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Kita memperingati kematian Yesus bagi kita semua. Mari bersama dengan seluruh keluarga-keluarga kita berkumpul di hari ini. Kita ingat kembali betapa kasih Tuhan luar biasa bagi kita. Kasih Tuhan dahsyat bagi kita. Kasih Tuhan ajaib bagi kehidupan kita. Kasih Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Mari siapkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus bagi kehidupan kita semua. Kita berdoa menyerahkan seluruh ibadah ini dalam tangan kasih sayang Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Roh Kudus, kami berterima kasih kepadamu. Kalau hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu di seluruh dunia, kami memperingati kematian-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang kekal, kasih-Mu yang dahsyat, kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang ajaib bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ada di sini semua karena anugerah kemurahan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah hati kami bersyukur kepadamu, mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu. Sebab kasih setiamu besar,
untuk selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh ibadah, memperayakan kematian-Mu Bapa dalam hidup kami, hanya ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari bersyukur sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat setia-Mu Bapa. Katakan, tak ada lembah
kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih bahwasanya untuk selamanya setia-Mu Tuhan. Terima kasih, tak berkesudahan setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih. Sebab itu kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu, bernyanyi bermazmur bagi-Mu. Biarlah manis bagi-Mu, biarlah indah bagi-Mu, jadi korban syukur, pujian bagi-Mu.
sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari bersama-sama. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami, seluruh kehidupan kami, seluruh keluarga-keluarga kami. Pimpin kami, tuntun kami, arahkan kami dalam kebenaran firman-Mu. Diamkan semua suara di luar kami. Biarlah suara-Mu yang terdengar di hari ini bagi kami dan seisi rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah,
karena kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Jadi melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata, ya, saya mengasihi Tuhan Yesus, berarti ayat ini buat saudara. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi, juga mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Ingat bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Sekali lagi, bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID-19. Bukan di tangan krisis ekonomi. Hari-hari ini lebih banyak orang-orang yang takut kepada hal-hal yang lain ketimbang takut kepada COVID-19 itu sendiri. Hal inilah yang dikehendaki oleh iblis. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan lebih banyak orang yang meninggal karena ketakutan ketimbang meninggal karena COVID-19 itu sendiri. Karena itu kita harus mengingat firman Tuhan yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati.
Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan itu sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang ini dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Yang mengutuk kita. Yang mencaci maki kita. Tuhan Yesus berkata, jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua legojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalam Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat Tuhan Yesus. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap.
Tuhan Yesus gelisah. Gelisah. Dan terus Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa dari orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu, saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup.
Tuhan Yesus bangkit, pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Katakan amin. Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia, tapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Dia memerintahkan kepada kita untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Mari, saya mau ajak saudara, kita bersama-sama menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Mari, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau, COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Mari kita berdoa agar nubuatan para nabi yang mengatakan pandemi COVID-19 akan selesai pada waktu Paskah. Hal itu akan digenapi. Hal itu akan terjadi. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta ketiga akan digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, itu terjadi. Kita akan melihat bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka di dalam pandemi COVID-19, Tuhan menyuruh kita memperkatakan Mazmur 91. Mari, saya ajak saudara, mari kita perkatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk,
Dengan kepaknya ia akan mendudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Karena Tuhan Yesus hidup. Tuhan memberikan tema tahun 2020 sebagai tahun dimensi yang baru. Kita harus percaya bahwa setelah pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi berlalu, kita akan memasuki dimensi yang baru. Di mana apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, semuanya itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia. Oh Dia sembah, berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Oh Dia labakana mayarana. Oh rana bara. Oh Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus. Oh rala basikara la bala. Oh rala bara. Irala bala. Oh rabakana matakara. Irala bala. Oh rala la. Oh re de bala. Oh re la bala. Oh la. Oh re de da. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. 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 Oh re la bala. Oh la bala. Oh re la bala. Oh Yesus. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari,
arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang sekarang Tuhan ungkapkan kepada saudara, langsung minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Mari saudara. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapan syukur dengan suara. Jangan diam. Ucapan syukur. Oh Tuhan, mengucap syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih. Mari nyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, oh Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Tuhan, anak-anak-Mu diberkati, dikuatkan pada hari-hari ini Tuhan. Pada waktu pandemi COVID-19, krisis ekonomi, Tuhan berikan kekuatan buat anak-Mu, berkati mereka. Hamba sekarang memintakan kepadamu, mereka mungkin ada yang dalam keadaan ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang diperbuat. Mereka khawatir dalam nama Yesus.
Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atasmu saat ini. Ya Tuhan, bagi yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. COVID-19 aku perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapa, berkatilah anak-anakmu yang saat ini mereka berada di rumah-rumah. Hamba-Mu tahu ini semua adalah rencana-Mu untuk kami lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh dengan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Semua ini akan selesai. Semua akan selesai. Dan anak-anak-Mu akan meningkat. Iman mereka, kerohanian mereka. Mereka menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Dan mereka semua akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kami sedang memasuki Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Berkati anak-anak-Mu. Engkau cukupkan, malah berikan mereka hidup yang berkelimpahan. Di tengah-tengah resesi ekonomi saat ini. Berkat-Mu melimpah. Terima berkat Tuhan. Terima. 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 Dalam nama Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Gembala Pembina, Bapak Niko yang sudah boleh memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan. Saya menambahkan informasi untuk Bapak Ibu semuanya bahwa ibadah perayaan kita Paskah nanti pada hari Minggu, Bapak Ibu boleh melihat di YouTube GBI Soekarno-Hatta Jambi, dan Bapak Ibu boleh sama-sama mempersiapkan diri dan keluarga untuk sama-sama kita merayakan Paskah kebangkitan Kristus pada hari Minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Mari siapkan hati kita, keluarga-keluarga kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.